Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana caranya? Coba perhatikan gambar. Gambar apakah itu? Iya, gambar menanam pohon. Menanam pohon merupakan salah satu hal yang bermanfaat bagi manusia, karena pohon merupakan sumber oksigen bagi makhluk hidup. Mari kita baca teks Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Kenapa oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan? Karena oksigen merupakan udara bersih yang akan kita hirup saat bernapas. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Apakah kamu tahu nama lain dari menanam kembali pohon? Iya, penghijauan atau reboisasi. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Berdasarkan teks yang telah kita baca, mari kita mencari tahu isi teks tersebut. Apa yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Siapa yang melakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kapan? Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Di mana kegiatan dilakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam,
termasuk pohon yang menghasilkan buah. Mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Kita telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Apa itu tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk mengetahuinya, kita akan belajar tentang tanggung jawab dan masyarakat. Yang pertama, kita akan belajar mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab ada berbagai macam. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita akan belajar satu persatu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Kira-kira contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri bagaimana ya? Contohnya, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur Bu Guru, dan Evi mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Selanjutnya, kita akan belajar tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Kira-kira contohnya gimana ya? Iya, contohnya seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin
dan sungguh-sungguh dalam belajar berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Berikutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain, sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya, Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kira-kira contoh tanggung jawab terhadap Tuhan adalah tanggung jawab manusia terhadap Tuhan antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Misalnya, kamu seorang yang beragama Islam, berarti kewajibanmu adalah sholat 5 waktu. Kamu orang Kristen, kewajibanmu adalah ke gereja. Kemudian kita akan belajar tentang masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Kita sudah belajar tentang tanggung jawab dan masyarakat.
Selanjutnya kita akan belajar tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting, karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Tahukah kamu, selain sebagai sumber oksigen, pohon juga memiliki manfaat lain. Misalnya, kerajinan dari batang pohon. Namun, ketika kita akan membuat kerajinan dari batang pohon, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kita tidak boleh sembarangan menebang pohon. Pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri atau HTI. Pemerintah memberikan hak pengelolaan HTI kepada para pengusaha. Para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang boleh ditebang dan penanaman kembali apabila pohon ditebang. Batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak perajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan lalu menjualnya dengan harga tinggi. Selain kerajinan dari pohon batang kayu, ada berbagai jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Apa saja jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia? Sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkannya secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang usaha. Usaha apa saja? Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada agraris, perkebunan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Kita akan membahas tentang agraris. Kita lihat terlebih dahulu, ada gambar apa? Iya, gambar seorang nenek yang sedang memetik cabai.
Cabai merupakan hasil dari kegiatan ekonomi agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Untuk meningkatkan hasil produksi pada kegiatan ekonomi agraris dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, intensifikasi. Caranya yakni penggunaan bibit padi dengan masa tanam pendek. Yang kedua, ekstensifikasi. Caranya menebang hutan dan menjadikannya lahan pertanian. Yang ketiga, diversifikasi. Caranya metode pertanian tumpang sari. Yang keempat, rehabilitasi. Caranya penggunaan pupuk pada lahan tandus agar kembali subur. Dan yang terakhir, mekanisasi. Caranya penggunaan traktor atau mesin penyemai bibit. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Coba perhatikan gambar. Ada gambar apa? Iya, gambar ayam. Nah, kita akan membahas peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang terakhir, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Pemerintah berperan dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Selanjutnya kita akan membahas perikanan. Coba perhatikan gambar. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali. Ada seorang bapak yang sedang memberi makan ikan peliharaannya.
Perikanan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Kemudian jenis perikanan yang kedua ada perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Jenis kegiatan ekonomi berikutnya adalah pertambangan. Pernahkah kamu melihat pertambangan? Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Ada barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian ada barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Dan yang terakhir barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Kegiatan ekonomi berikutnya kehutanan. Dahulu, hutan di Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Kawasan hutan Indonesia yang menyempit
dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali, atau bisa disebut juga dengan kegiatan reboisasi. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Jenis kegiatan ekonomi berikutnya perdagangan. Pernahkah kamu pergi ke pasar? Apa saja yang ada di pasar? Iya, ada penjual, ada pembeli, ada barang dagangan, dan ada proses transaksi jual beli. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Apa itu ekspor dan apa itu impor? Ekspor adalah usaha untuk menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Jenis kegiatan ekonomi yang terakhir adalah perindustrian. Coba perhatikan gambarnya, kira-kira itu gambar apa? Iya, pegawai di sebuah konveksi. Apa itu perindustrian? Kita akan bahas. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan: industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, serta elektronik. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.